kali ini mengangkat tema hakikat perkembangan dengan materi pengertian perkembangan, perkembangan semasa hidup, dan tahapan perkembangan anak. Inilah penampilan dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. This is the performance of Group 3. Enjoy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Darul, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Anak dengan dosen pengampu Umi Amal Hayati MPD. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang hakikat perkembangan. Assalamualaikum. Salam. Ngapain weh? Ini gorengan. Oh ya, makasih. Ngapain? Tadi ini bahas tentang perkembangan. Perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan itu kok nggak salah perpindahan nggak sih? Menurutku semakin besar. Menurut aku sih sebuah proses sih. Bukan, jadi pengertian perkembangan itu adalah perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan secara sistematis, baik fisik maupun rohani. Jadi itu yang betulnya. Kalau pembagian atau periodenya gitu ada nggak? Untuk pembagian perkembangan semasa hidup ada 6. Yang pertama yaitu periode pranatal, kedua periode pasca natal, ketiga periode kanak-kanak awal, keempat periode kanak-kanak akhir, dan kelima remaja dan dewasa. Ternyata ada pembagiannya ya. Perkembangan semasa hidup. Teman-teman pasti sudah mengetahui nih apa itu perkembangan. Jadi setiap manusia akan mengalami perkembangan, baik perkembangan dalam psikologis, sosial, fisik, mental, minat, bakat, dan juga motivasi. Nah, dari perkembangan itu setiap individu pasti mengalami perbedaan. Hal ini juga yang menunjukkan atau membuat individu satu dengan individu lainnya sangat saling membutuhkan. Kali ini saya akan membahas perkembangan pranatal dan juga pasca natal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang periode pranatal. Periode pranatal merupakan awal kehidupan, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki. Nah, pada proses ini, ahli psikologi membagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap germinal, yang kedua, tahap embrio, dan yang ketiga, tahap janin. Tahap germinal merupakan tahap di mana proses awal kehidupan, yakni 2 minggu pertama dari kehamilan. Selanjutnya, tahap embrio merupakan tahap atau proses yang berada di kandungan dalam waktu 2 minggu sampai dengan 8 minggu. Selanjutnya janin adalah tahapan atau usia di mana proses 9 bulan sampai dengan kelahiran. Periode pasca natal merupakan periode di mana janin telah keluar dari kandungan, yang mana periode ini disebut dengan bayi. Nah, bayi ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga masa tua atau lansia. Baik, di sini saya akan menjelaskan periode perkembangan anak-anak awal. Nah, pada periode ini, anak-anak berusia 0 sampai 3 tahun, di mana periode ini dimulai pada masa usia
usia bayi akhir dan diakhiri pada usia anak ketika masuk sekolah. Para psikolog berpendapat ada berbagai macam kanak-kanak awal. Yang pertama itu usia kelompok, di mana anak-anak mempelajari dasar perilaku sosial diperlukan untuk penyesuaian diri. Yang kedua, usia menjelajah untuk eksplorasi, di mana pada masa ini anak-anak cenderung ingin mengetahui tentang lingkungan sekitar. Yang ketiga, usia kanak-kanak, yaitu usia bertanya, di mana anak-anak cenderung bertanya apa yang mereka tidak tahu kepada orang yang lebih dewasa. Yang keempat, usia meniru, di mana kanak-kanak cenderung meniru tokoh atau orang dewasa yang ia sukai. Yang kelima, usia kreatif, di mana anak-anak memiliki kreativitas yang tinggi saat bermain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan periode masa kanak-kanak akhir, di mana masa ini berkisar usia anak pada 6 sampai 11 tahun. Nah, periode ini sering disebut dengan masa kanak-kanak yang sudah matang untuk memasuki sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fase masa remaja dan fase masa dewasa. Fase masa remaja sendiri ialah merupakan masa transisi atau masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada fase ini terjadi beberapa perubahan, baik psikis maupun fisiknya. Perubahan yang sangat tampak jelas ialah perubahan pada fisiknya, di mana pada fase ini remaja sudah memiliki bentuk tubuh seperti orang dewasa. Sedangkan fase masa dewasa ialah merupakan fase terakhir di dalam hidup seseorang. Menurut Harlock, fase ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah fase dewasa awal yang berkisar dari usia 20 hingga 40 tahun. Dan yang kedua ialah fase masa dewasa madya atau separuh baya yang berkisar dari 40 tahun hingga 60 tahun. Dan yang terakhir ialah fase masa dewasa akhir atau lanjut usia yang berkisar dari 60 tahun hingga ia wafat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tahapan perkembangan anak neonatus. Tahapan perkembangan anak mulai dari kelahiran sampai umur 28 hari, di mana sebelum umur 28 hari si bayi, tali pusar si bayi sudah terputus. Yang kedua, tahapan perkembangan anak toddler, di mana umur mulai dari 1 tahun sampai umur 3 tahun, di mana seorang anak mulai berkembangnya kemampuan dirinya, perkembangan percaya dirinya, dan emosional dari perkembangan psikomotorik dan psikomotorik halus dan psikomotorik kasar. Yang ketiga, tahapan perkembangan anak prasekolah. Tahapan ini di mana umur 3 tahun sampai umur 6 tahun. Di mana usia prasekolah ini seorang anak mulai beranjak masuk SD sampai seterusnya beranjak dewasa, di mana prasekolah ini seorang anak mulai menunjukkan kemampuan emosionalnya dan mampu berkembangnya kepercayaan dirinya dan kemampuan dirinya sendiri.